Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Titi Makeup. Di video ini aku mau review produk dari Avoskin. Aku sempat pakai tonernya. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngenalin dulu. Di sini aku lagi pakai kemeja dari ysf.official. Namanya itu adalah kemeja Hawaii polos. Ini tuh bahannya katun rayon premium. Ini adem, lembut, menyerap keringat. Terus bahannya itu tipis banget enggak, tebal banget enggak. Jadi pas menurut aku. Dan ini tuh cocok untuk formal maupun non formal. Jadi kalian bisa pakai untuk ke kantor ataupun hangout. Terus ini juga bisa jadi rekomendasi kado untuk pacar kalian atau sahabat kalian. Nah, ini tuh aku lagi pakai yang ukuran yang M. Dia punya dua ukuran gitu, ada yang fit to S and M dan ada yang fit to L and XL gitu. Ini bisa dipakai cewek maupun cowok dan harganya itu 50 ribuan aja. Kalian selain bisa beli di YSF Official, kalian bisa juga beli di yora.id. Nanti aku bakal kasih linknya di description box. Sekarang aku bakal lanjutin aja ke reviewnya. Dari beberapa toner yang Avoskin punya, jadi kan mereka tuh kalau nggak salah ada yang warna kuning, biru, hijau, sama pink. Nah, dari beberapa toner itu aku pilih yang warna kuning karena sesuai sama kondisi kulit aku pada saat itu. Karena waktu itu aku ngerasa kulit aku lagi kayak kusam, nggak cerah gitu. Terus toner yang aku biasa pakai juga udah lumayan habis sedikit lagi, jadi aku pengen cobain toner lain. Dan aku sempat lihat beberapa review, terus dilihat dari ingredientsnya, aku pilih yang warna kuning ini. Nah, namanya itu adalah Avoskin Your Skin Bay, vitamin C 2%, niacinamide 2%, plus carrot extract dan raspberry. Nah, ini adalah toner essence karena memang dilihat dari ingredientsnya pun dia ada ingredients aktif yang lumayan persenannya tuh nggak tinggi banget tapi nggak rendah banget kayak gitu. Kalau misalkan dari tipe kulit aku sendiri, aku cenderung yang kering, dan kalau misalkan ada jerawat munculnya itu pas lagi menstruasi aja, kayak sekarang ini tuh kayak ada muncul beberapa jerawat yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, di sini aku bakal liatin detail dari produknya dulu. Packagingnya itu warna kuning, mengibaratkan vitamin C banget gitu kan. Dan ini informatif banget dari boxnya. Terus saran aku, kalian jangan membuang boxnya karena dari packaging produknya itu kurang informatif. Terus dia ada segel yang hologram kayak gini, aku sengaja nggak buang segelnya. Nah, ini untuk botolnya warna kuning juga, teksturnya itu cair, dan ini warnanya tuh bening, wanginya itu tipis banget menurut aku, dan dia no fragrance, sportively, dan no coloran. Untuk harganya itu ini 135.000 dan ini bisa digunakan untuk umur 15 tahun ke atas. Terus kalau misalkan benefit yang kita peroleh dari produk ini adalah dapat mencerahkan kulit, mengurangi masalah bintik hitam, melembabkan, mengencangkan dan menyehatkan kulit, mengurangi kemerahan, meminimalisir pori-pori, melindungi kulit kita dari sinar UV, merawat kulit pasca jerawat, dan menjadi antioksidan untuk kulit kita. Dan kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya pun menurut aku ini bagus karena dia kayak minimal ingredients gitu. Kalau misalkan aku hitung ingredientsnya tuh cuman ada 12 ingredients. Dan ini info tambahan aku dapat dari cosmily.com. Ini dia no allergen, no alcohol, no gluten, no silikon, no sulfat, no paraben, no fragrance, no fungal acne gitu ya. Jadi ini aman untuk kalian yang punya fungal acne. Nah, tapi dia ada comedogenic di urutan ke-9, yaitu adalah butylene glycol. Dan untuk positif efeknya kalian bisa lihat di sini ada untuk moisturizing, anti-aging, antiseptik, whitening gitu ya. Dan kalau misalkan dilihat dari hazardnya, dia pakai 10 ingredients yang low hazard dan 1 moderate hazard kayak gitu. Jadi termasuk toner yang aman. Untuk cara pakainya, kalau misalkan dilihat dari cara pemakaiannya di packagingnya itu dia pakai kapas gitu. Jadi setelah kalian pakai pencuci muka, kalian sediain kapas, masukin produknya ke kapas, terus kalian usap secara perlahan dan lembut. Terus ini nggak perlu dibilas, bisa kalian pakai pagi dan malam. Nah, setelah kalian pakai produknya, kalian bisa lanjutin ke skincare selanjutnya. Jadi kalau misalkan untuk cara pakai sesuai dari Avoskinnya sendiri tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi, aku pakainya tuh langsung apply aja ke muka gitu kan, nggak perlu pakai kapas karena menurut aku ini termasuk toner yang gentle juga dan bukan exfoliating toner juga. Jadi ya langsung aja gitu kan, dan selama aku pakai langsung di apply tanpa kapas pun aman. Kalian mau ngikutin sesuai dari Avoskinnya sendiri yang pakai kapas itu bisa banget. Tapi kalau misalkan menurut aku pribadi, kalau misalkan kulit sering-sering pakai kapas itu bisa jadi tipis karena dia kayak
physical exfoliating kayak gitu. Terus kalau misalkan yang aku rasain pas dipakai tuh dia kayak apa ya, kayak air aja, bener-bener cair dan kayak keset air gitu loh. Tapi lama-kelamaan beberapa detik kemudian kulit tuh langsung berubah jadi lembab. Dan di aku dia lumayan mencerahkan, tapi nggak yang langsung kelihatan banget, nggak langsung secepat serum karena memang vitamin C-nya juga cuma 2%. Nah tapi kalau misalkan di aku pribadi ini tuh toner yang bikin mikir gitu, karena dia ada ingredients aktif vitamin C 2%. Jadi kalau misalkan mau pakai serum tuh kayak harus baca dulu ingredientsnya. Terus serumnya aku pakai itu ingredients aktifnya apa aja, berapa persen gitu kan. Karena kulit aku pribadi termasuk yang sensitif, meskipun si vitamin C-nya tuh cuma 2%, tapi karena kulit aku lumayan sensitif, jadi ya gitu harus baca dulu ini bisa nggak digabung sama ini, bisa nggak digabung sama ini kayak gitu. Dan yang aku tahu vitamin C itu tidak boleh atau disarankan untuk tidak boleh digabungkan dengan AHA gitu, kayak glycolic acid, mandelic acid sama lactic acid gitu, karena dia bisa menyebabkan kulit iritasi. Apalagi kalau misalkan persentasenya tinggi bisa menyebabkan iritasi. Ya aku pernah ngerasain juga, karena dia tuh kayak mengganggu keseimbangan pH. Jadi malah bukan mencerahkan dan bukan meredakan jerawat, tapi malah menambah jerawat baru. Terus kulit bisa jadi iritasi juga kalau misalkan vitamin C digabungin sama retinol sama benzoyl peroxide gitu. Untuk yang pemula, dan aku pun sebagai pemula gitu, kalau misalkan pakai toner ini lebih baik nggak usah pakai serum dulu. Terus kalau misalkan kalian mau pakai serum, kalian bisa pakai yang hydrating serum aja gitu. Contohnya itu kayak hyaluronic acid serum. Nggak cuman untuk pemula doang, tapi untuk yang kulit sensitif, karena dia juga kan toner essence gitu. Jadi nggak cuman untuk menghidrasi kulit aja, nggak cuman untuk menyeimbangkan pH kulit setelah kita cuci muka, tapi kita juga bisa dapetin untuk mencerahkan dan menyamarkan noda hitamnya dari vitamin C-nya. Jadi menurut aku untuk yang kulitnya sensitif, setelah cuci muka bisa langsung pakai toner, terus dilanjut pakai moisturizing dan sunscreen. Oke, kurang lebih kayak gitu review dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi informasi untuk kalian yang lagi cari-cari produk dari Avoskin, khususnya untuk yang toner vitamin C. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku, dan kalian jangan lupa untuk cek description box. Sekarang saatnya aku pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Flashback. Mengibaratkan vitamin C gitu ya, atau enggak banyak sih. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.